Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kepada teman-teman semuanya ya. Semoga sehat selalu. Kalem-kalem, pelan-pelan, tapi insya Allah nanti pasti akan selesai ini topik tentang Yesus lelaki normal ya. Dimana di dalamnya memang terdapat katakanlah sebuah polemik yang sangat tajam, apakah Yesus itu menikah atau tidak menikah ya. Polemiknya sangat tajam. Jadi kita harus memang menelaahnya itu sangat hati-hati sekali, diperlukan sikap yang seperti itu. Berikutnya juga harus sikap sabar ya, sabar. Lama-lama selesai kok ini nanti. Jangan khawatir, pasti selesai. Kalau kemarin kita sudah bahas di seri 9, maka sekarang kita masuk ke seri 10 ya. Seri 10. Nih, seri 10. Kemarin kita sudah bahas pandangan Islam terhadap pernikahan Kanjeng Nabi Isa, dan pada sebuah kesimpulan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya menikah ya. Sudah aku kupas tuntas. Sekarang kita melihatnya dari sudut pandang Kristen ya. Sudut pandang Kristen yang selalu mereka bantah ini ya. Kristen terhadap pernikahan Kanjeng Nabi Isa, atau kita gantilah ini supaya lebih familiar ya. Kalau kita kan Kanjeng Nabi Isa, kalau kawan kita, saudara kita ini Yesus gitu aja. Jadi nggak ada masalah. Ya. Dan ini kemarin sudah aku jelaskan, aku hapus. Ini ya. Oke, aku ulangi lagi. Jadi di seri ke-10 ini ya, tajuk utamanya tetap Yesus lelaki normal, sedangkan subtajuknya adalah pandangan Kristen terhadap pernikahan Yesus. Begini, aku tidak akan membawa nama-nama Justus ataupun Lydia di dalam kajian ini, karena itu tidak terdapat di dalam ini, di dalam Bible kanonik ini. Jadi itu nanti di sejarah atau di kitab-kitab apokrifa bisa kita dapatkan. Aku hanya akan berbicara berdasarkan di kitab yang teman-teman Kristen terima ya. Jadi tentang Lydia dan Justus itu tidak kita diskusikan. Nanti bisa kalian baca, cari informasi di tempat lain, ada kok itu. Begitu juga nanti tentang pernikahan Kanjeng Nabi Isa itu disampaikan juga dalam Injil-Injil yang lain ya, dari keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu dengan redaksi yang kadang-kadang sama, kadang-kadang berubah juga. Seperti yang satu katanya di rumah Simon, satu di rumah Lazarus ya. Ya memang begitu Injil. Nggak tahu mana yang benar. Kita kalau membaca Injil itu harus ekstra hati-hati untuk memilih dan memilah ya, kira-kira mana yang bisa diterima sebagai kebenaran. Cuman dari Matius, Markus, Lukas itu tidak aku pakai nanti ya. Sebetulnya ada ya ayat-ayat yang itu menjelaskan tentang sebuah prosesi peribadahan pernikahan dalam Yahudi. Jadi sama, dalam Yahudi nikah itu ibadah, dalam Islam juga nikah itu ibadah. Aku nggak pakai yang Markus, nggak pakai Matius, nggak pakai Markus, nggak pakai Lukas. Karena apa? Aku ingin tidak membuka lebar, mempersempit supaya tidak terlalu lebar, tapi mempersempit pintu apologinya
atau pintu pembelaan-pembelaan dalam sebuah polemik yang berkepanjangan ini ya. Jadi dipersempit karena di Matius, Markus dan Lukas itu tidak menyebut nama, hanya perempuan-perempuan begitu saja. Yang langsung menyebut nama itu minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya masih mantap ini. Yang disebut itu di Injil Yohanes ya. Jadi kalau gitu kan kita sudah tidak berdebat. Ini siapa yang dimaksud? Ini perempuan. Nah, makanya aku pilihkan Injil Yohanes yang dia sebut nama gitu ya. Apalagi yang aku perlu jelaskan sebelum kita masuk ke ayat. Jadi memang polemik ini sangat keras pertarungannya, berkepanjangan. Ya memang begitulah. Karena bagaimana kita tidak mau tunduk terhadap Alkitab sih ya. Seandainya tunduk terhadap Alkitab itu selesai sudah. Karena masing-masing mengintervensi dengan kemauannya sendiri-sendiri. Oke, aku tidak akan masuk ke Alkitabiah dulu, aku gambarkan landscape-nya ya. Bahwa seorang perempuan yang mencurahkan minyak wangi ke para laki-laki dan mencium laki-laki tersebut adalah upacara perkawinan bangsa Yahudi, sama dengan membasuh kaki. Itu hampir sama dengan budaya Jawa. Kalau budaya Jawa itu namanya apa ya? Apa siraman atau apa gitu aku lupa. Dan musiknya nanti itu musik pengiringnya itu kebogiro. Gitu ya. Musik tradisional kebogiro itu jadi manten laki, manten perempuan itu diketemukan dan nanti ada nginjak telur, ada air, ada bunga atau apa itu si perempuan itu membasuh kaki si lelaki ya. Ini dalam tradisi Jawa. Itu wujud nganu itu sebetulnya. Wujud bagaimana seorang suami nanti itu seorang istri itu akan tunduk patuh terhadap suaminya sebagai imam keluarganya ya. Itu wujudnya kepatuhan itu diperlambangkan, dipersonifikasikan dengan membasuh kaki. Jadi hampir sama dengan Yahudi ya. Pertanyaannya, bangsa Israel meniru bangsa Jawa atau bangsa Jawa meniru bangsa Israel? Ya, oke lah. Ya anggap saja secara kebetulan sama gitu ya, prosesi pernikahannya seperti itu. Oke, hubungan istimewa Yesus dan Maria Magdalena berabad-abad itu memang selalu dibantah oleh gereja, seperti yang sudah bilang. Jadi begini, aku juga harus jujur ya, walaupun sulit ditemukan bukti eksplisit tekstual menunjukkan Yesus dan Maria Magdalena pernah menikah. Itu sulit. Ya karena kitabnya sudah begini. Ini. Jadi kalau aku ditanya, aku harus jujur. Bisa nggak di kitab ini aku menunjukkan sebuah ayat yang tekstual yang itu sudah, misalkan Yesus itu nabi, di sini tekstual itu banyak, itu gampang aku temukan. Tapi Yesus menikah dengan Maria Magdalena, itu secara tekstual supaya tidak ada lagi perdebatan di antara kita, bisa nggak aku hadirkan dari kitab ini? Maka jujur aku jawab tidak bisa, tidak ada. Memang tidak ada, gitu loh. Tidak ada. Ya karena kondisi kitab ini sudah seperti ini. Tidak ada. Tapi kalau aku diminta seperti itu, boleh dong aku juga meminta balik. Bagi teman-teman Kristen yang mengatakan Yesus tidak menikah dengan Maria Magdalena, itu ada nggak bukti Alkitabiahnya di sini? Yang supaya kita juga tidak berdebat bahwa Yesus tidak menikah dengan Maria Magdalena. Ada nggak? Kan yang tidak ada juga. Gitu loh. Jadi aku yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, dan teman-teman Kristen yang membantah bahwa Yesus itu tidak menikah dengan Maria Magdalena, kita sebetulnya sama-sama berdiri di atas asumsi. Nah, sekarang tinggal asumsi mana yang kuat. Gitu saja. Karena sudah nggak ada di sini tertulis. Gitu loh.
kita harus sama-sama jujur dong. Kita berdiri di atas asumsi, tergantung sekarang asumsi mana nanti yang kuat. Apakah Yesus menikah atau Yesus tidak menikah? Begitu. Ya. Kebetulan lagi aku masih ingat sesuatu yang istimewa dari Maria Magdalena, ya. Dia tidak pernah disandarkan oleh seorang laki-laki, tidak pernah. Misalkan kalau kita ini sebetulnya meniru budaya dulu. Misalkan nama seorang perempuan tuh disandarkan sama suaminya. Itu sebenarnya budaya bangsa dulu gitu loh. Untuk menunjukkan identitasnya. Begitu juga Maria Magdalena. Itu identitasnya itu tidak pernah dikaitkan dengan seorang laki-laki. Entah itu suaminya, entah itu siapanya, kok nggak pernah. Maka salah satu alat identitas untuk membedakan Maria Magdalena dengan Maria yang lain, yaitu tempat kelahirannya itu, tanah kelahirannya itu yang bernama Magdala itu. Itu loh. Biasanya ada juga. Jadi hampir seperti sama nama untuk membedakan antara Abdul Qadir yang lain dengan Abdul Qadir Jailani, maka disebut Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir dari negeri Jailani, gitu loh. Untuk membedakan dengan Abdul Qadir yang lain. Untuk membedakan Maria dengan Maria yang lain, Maria Magdalena dari Magdala. Nah, begitu loh. Kebudayaan Timur Tengah itu begitu. Arab, Israel itu biasa begitu. Selain menggunakan nama, misalkan A bin B, bin C, bin D, biasanya sampai 3 generasi. Karena kalau 2 generasi saja itu masih ada kesamaan. Maka mereka tarik ke 3 generasi. Jadi kalau udah kita mau cari, saya mau cari Pak Abdul gitu. Orang tanya Abdul yang mana? Maka Abdul bin siapa? Misalkan bin Haritsa, terus Haritsa bin siapa lagi? Bin Umar, bin Usama, nah gitu loh, sampai ketiga. Itu cara-cara mereka, budaya mereka karena nama itu banyak. Satu nama dipakai banyak orang supaya bisa mengidentifikasikan gitu ya. Menggunakan keturunan tadi ya, sampai 3 generasi, menggunakan apa lagi? Keturunan, daerah asal ya. Daerah asal seperti Jailani, Abdul Qadir, dan Magdala, Maria Magdalena, dan menggunakan nama-nama hubungan kekeluargaan. Kalau seorang perempuan dia laki-laki berarti suami istri gitu. Nah, yang mau aku bidik, Maria Magdalena tidak pernah disadarkan terhadap seorang laki-laki pun, meskipun dia dituduh poliandri. Kalau poliandri siapa? Coba sebut nama satu saja yang dianggap sebagai suaminya Maria Magdalena. Tidak pernah disebut. Dan itu pun namanya nggak pernah disebut. Cuman orang mengatakan, menuduh, pokoknya gini loh, maunya itu semua kejahatan-kejahatan seksual itu ditumpahkan kepada seorang Maria Magdalena. Kan kejam sekali itu. Nggak pernah. Maria Magdalena tidak pernah namanya disandarkan oleh laki-laki gitu ya. Oke. Sebelum aku masuk ke ayat nanti, apalagi nih, mumpung aku ingat tadi upacara pernikahan sudah ya. Nah, sekarang begini, aneh gitu loh. Dalam hukum Yahudi itu aneh kalau perempuan nggak kenal, nggak apa, ucuk-ucuk menyeka rambut sambil menangis terus kaki dibasuh, itu aneh gitu loh. Kalau bukan istrinya itu aneh. Kenapa? Nggak boleh. Orang bersentuhan ini diatur, nggak boleh. Ini ucuk-ucuk, apa namanya dia? Kan ini berarti dia kan bersentuhan dan ngelus-ngelus. Orang jangan bilang ngelus-ngelus terus ngusap ini. Kan bersentuhan. Itu kalau nggak hubungan suami istri nggak boleh, bos. Gitu loh. Nggak mungkin lah ada perempuan ucuk-ucuk datang terus ngelus-ngelus kepala, ngelus-ngelus kaki. Itu nggak mungkin kalau bukan istrinya. Gitu loh. Ya. Jadi itu juga menjadi sebuah pertimbangan yang nanti akan membangun asumsi ya. Apalagi ini tadi sudah ya. Jadi seorang perempuan mencurahkan minyak wangi ke kepala, kaki, dan mencium laki-laki tersebut adalah upacara perkawinan Yahudi ya.
bangsawan Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi tidak akan pernah ada seorang perempuan pun yang ucuk-ucuk ya, nyelonong gitu ya, mencium seorang lelaki yang bukan muhrimnya, itu nggak mungkin lah, karena hukumnya jelas mati. Gitu loh. Mati kalau ditembak kepalanya enak, ini rajam, tersiksa dulu gitu loh. Ya. Jadi dalam tradisi Kristen memang sejak lama didukung oleh gereja sebagai sebuah keyakinan bila Kanjeng Nabi Isa itu tidak menikah atau Yesus ya. Meskipun ya seperti aku bilang tadi, bukti sejarahnya juga tidak ada. Alkitabiahnya juga tidak ada. Gitu ya. Jadi semua asumsi-asumsi. Dan aku sudah ngaku jujur ya, bahwa bukti Alkitabiah di sini sama-sama tidak ada Yesus menikah atau tidak menikah. Cuman asumsi nanti ada sekuat apa ya. Oke, sebetulnya peran penting Maria Magdalena itu akan kita dapatkan di Injil Maria dan Injil Filipus. Cuman kan tidak mungkin aku berdiskusi dengan teman-teman Kristen pakai Injil Maria dan Injil Filipus karena itu mereka tolak, tidak mungkin. Maka satu-satunya ya pakai ini yang mereka terima sebagai kanon. Ya, cuman kalau mau tahu bagaimana peran penting Maria Magdalena itu ya di Injil Maria dan Injil Filipus. Bahkan di Injil Filipus ada 3 Maria. Maria ibunya, Maria saudaranya, dan Maria Magdalena sebagai istrinya. Tuh. Ya. Itu uraian-uraiannya yang akan mendukung sebuah asumsi yang aku simpulkan ya, bahwa Maria Magdalena itu adalah istri dari Yesus. Artinya Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena. Oke, sekarang kita masuk ke Alkitabiah. Kita buka Yohanes ya 12, ini panjang ini, 1 sampai 8 ya. Aku percepat bacanya supaya nggak terlalu panjang ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania di tempat tinggal Lazarus ya. Kalau di sini Lazarus, kalau di 3 kanon yang lain Simon atau siapa gitu, bukan Simon ingatku ya. Yang dibangkitkan Yesus di antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Untuk siapa? Untuk Yesus. Cuman ini nggak disebutkan perjamuan apa. Dan Marta melayani. Jadi ada perempuan lain yang melayani, Marta ya, sebagai ya kalau orang Jawa bilang biodo, ewang-ewang, rewang gitu ya. Nanti kalau nggak tahu bahasa Jawa tanya lah biodo itu apa. Kalau ada orang punya hajat, punya pesta itu biasanya perempuan-perempuan itu bantu masak, bantu ini, bantu itu, bikin minum, bikin ya makanan segala macam. Oke. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Oke. Maka Maria, nah ini dia nama disebut, makanya aku pakai, kalau yang di lain nggak disebut. Ya, maka Maria mengambil setengah kati. Ya, kalau di sini satuannya kati, kalau di 3 kanonik yang lain buli. Itu pun ada yang bilang satu buli dengan suatu buli, beda. Satu buli dan suatu buli itu beda. Satu hari dan suatu hari itu beda. Tapi itu nggak kita bicarakan lah, bukan fokus kita ya, hanya sekedar informasi. Aku ulangi lagi, intinya ini di Yohanes 12:3. Ini intinya di Yohanes 12:3 sebetulnya. Tapi supaya satu perikop penuh aku baca seluruhnya. 1 sampai 8 ya. Begini intinya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Jelas? Tindakan seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang yang bukan istrinya dulu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maksudnya si Yudas ini ya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi tidak akan selalu ada karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Artinya ini, aku itu tidak selalu bersama kamu, tapi kalau orang miskin
banyak kamu temui yang selalu ada dengan kamu, gitu loh. Maksudnya Yesus ya. Tetapi sekali lagi yang kita bidik di sini adalah di ayat 3-nya, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyaknya semerbak di seluruh rumah itu. Tindakan ini tidak mungkin, tidak menyentuh. Itu loh, hanya orang bodoh aja yang bilang itu tidak menyentuh kulit. Sedangkan di dalam Yahudi tidak boleh menyentuh itu. Atau cari mampus apa? Jadi ketat mereka. Gitu loh. Oke, sekarang ayat ini kita hubungkan dengan nih. Matius ya 5 Matius 5:27-30 ya. Apa kata Yesus? Ini sudah di seri kedua sudah aku bahas. Ini akhirnya aku mengulang dan aku akan mempertemukan dua ayat ini sebagai asumsiku. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Memandang tuh berzina. Ini memandang. Memandang tok, nggak bersentuhan. Ini mengelus. Artinya bersentuhan. Nih. Ya. Oke. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Oke, tapi intinya memandang itu sudah berzina. Sekarang Matius ini 19, 17, 18. Apa? Di sini ada larangan jangan berzina. Oke, sekarang aku jelaskan, aku rangkaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rangkaikan dari bawah ya. Di Matius 19:17 ini ya, ada larangan jangan berzina. Oke. Sedangkan di Matius ini 5:17 ini, memandang perempuan saja itu loh, bila ada ini itu sudah berzina. Di Yohanes 12:18 ini mengelus. Mengelus itu berarti bersentuhan. Sekarang Anda pikirkan, kalau memandang saja sudah tidak boleh, ini mengelus. Mengelus itu, mengusap itu, kaki itu lebih dari memandang. Jadi logikanya, kalau ini terjadi, ya, kalau ini terjadi bukan dengan istrinya, masa Yesus berzina? Tuh pertanyaannya. Masa Yesus berzina? Karena Yesus mengatakan, memandang saja itu sudah dianggap zina, apalagi sampai dilus-lus. Dari asumsi ini, aku kan sudah bilang, secara tekstual kita posisinya sama. Tidak ada yang bisa buktikan bahwa Yesus itu tidak menikah, dan tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu menikah. Tetapi kita bergerak atas asumsi. Sekarang asumsi siapa yang kuat? Dan aku mengatakan, asumsiku dibangun oleh ketiga ayat ini. Karena Yesus tidak mungkin berzina. Maka ini adalah istrinya. Selamat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.